Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 9 ingin mempresentasikan tugas sistem operasi. Di sini kami ada 3 orang, yaitu yang pertama Bagus Setiawan, Muhammad Amidin Syafiq, dan saya sendiri Torik Danati. Oke. Deskripsi proses. Proses adalah program yang dieksekusi termasuk di dalamnya nilai-nilai dalam program, counter registrasi, dan variabel-variabel yang ada. Terdapat 3 perbedaan antara program dan proses, yaitu secara keberadaan program ada secara nyata di ruang penyimpanan, sedangkan proses ada secara nyata dalam waktu yang terbatas. Berikutnya secara sifat program lebih statis atau pasif yang terletak di dalam suatu file, sedangkan proses dinamis atau aktif karena dalam keadaan tereksekusi. Kemudian yang terakhir, program terdiri dari instruksi, sedangkan proses terdiri dari instruksi yang dieksekusi. Sistem operasi mengontrol kejadian-kejadian yang ada dalam sistem komputer. Sistem operasi menjadwal dan mengirimkan proses untuk dieksekusi oleh prosesor, mengalokasikan sumber daya untuk proses, dan menanggapi permintaan program pemakai untuk layanan-layanan dasar. Istilah-istilah yang berkaitan proses yaitu 1. Multiprogramming atau multitasking, yaitu manajemen banyak memproses pada suatu prosesor. Komputer pribadi workstation adalah sistem memproses tunggal yang menjalankan sistem operasi multiprogramming seperti Microsoft Word. Banyak proses dijalankan bersamaan, masing-masing proses mendapat bagian memori dan kendali tersendiri. Sistem operasi mengalih-alihkan pemrosesan di antara proses-proses tersebut. Program yang dijalankan sebenarnya bersifat saling tak bergantung atau independen, satu program pada saat one program at an instant. Yang kedua, multiprocessing. Manajemen banyak memproses di komputer multiprosesor, banyak proses di dalamnya. Dulunya sistem ini hanya terdapat di sistem besar, mainframe, dan mini komputer. Saat ini workstation telah dilengkapi multiprosesor. Yang ketiga ada distribute processing. Manajemen banyak proses yang dieksekusi di banyak sistem operasi yang tersebar distribusi. Secara garis besar ada 3 state atau status dasar utama pada proses. Yang pertama running, pemproses sedang mengeksekusi instruksi proses tersebut. Kedua ada ready, proses siap atau ready dieksekusi, tapi pemroses belum tersedia untuk eksekusi proses ini. Atau sama saja proses sedang menunggu jatah waktu dari pemproses untuk dieksekusi. Yang ketiga blocking atau waiting, block atau waiting. Proses menunggu event atau kejadian untuk melengkapi tugasnya. Contoh proses menunggu selesainya operasi perangkat masukkan atau keluaran. Tersedianya memori, tibanya pesan jawaban. Hubungan ketiga state dasar digambarkan dengan diagram state proses. Ada running, ready, atau block waiting. Keterangan perpindahan state. 1. Proses block for input. Terjadi pada saat sebuah proses menemukan bahwa dirinya tidak bisa dilanjutkan karena proses tidak mendapatkan apa yang diinginkan. Apa yang diinginkan input. Contoh saat proses print. Karena kertas atau tinta habis, maka proses tetap berhenti atau menunggu. Yang kedua, scheduler fix another process. Scheduler atau penjadwalan memutuskan bahwa sebuah proses sudah berjalan terlalu lama dan sudah waktunya untuk memanggil proses lain. Yang ketiga, scheduler fix this process. Proses-proses yang lain sudah mendapatkan jatahnya dan tiba giliran proses yang tertunda untuk dijalankan. Keempat, input becomes available. Kejadian di luar yang sedang ditunggu sebuah proses sudah terlaksana, yaitu misal sebuah proses yang menunggu input dari sebuah output proses yang lain. Bila tidak ada proses yang sedang berjalan, maka transisi 3 segera dilaksanakan dan proses segera berjalan atau menunggu di state ready sampai CPU tersedia. Misalnya, proses mencetak tadinya berhenti karena menunggu kertas dimasukkan. Setelah kertas dimasukkan, proses mencetak dapat dilanjutkan. Ini ada new, setujui, ready, block, running, terminate, interrupt. Pekerjaan I atau O atau suatu event telah selesai. Menunggu atau suatu event. State dan deskripsi. State ada running. Running itu proses sedang mengeksekusi instruksi proses tersebut. Ada ready. Proses siap atau dieksekusi, tapi pemrosesan belum tersedia untuk eksekusi proses ini. Sama dengan proses sedang menunggu jatah waktu dari proses untuk dieksekusi. Block waiting, proses menunggu event kejadian untuk melengkapi tugasnya.
Contohnya, selesainya operasi perangkat, keluaran, tersedianya memori, tibanya pesan jawaban. Ada new, proses baru saja dibuat, ada terminate. Proses telah selesai dieksekusi. Selanjutnya akan dibacakan oleh Bagus Setiawan. Baik, saya lanjutkan ya. Sebentar. Hanya satu proses yang dapat berjalan pada prosesor manapun pada suatu waktu. Namun, banyak proses yang dapat berstatus ready atau waiting. Terdapat 3 kemungkinan bila sebuah proses memiliki status running. 1. Jika program telah selesai dieksekusi, maka status dari proses tersebut akan berubah menjadi terminate. 2. Jika waktu yang disediakan oleh OS untuk proses tersebut sudah habis, maka akan terjadi interrupt dan proses tersebut kini berstatus ready. 3. Jika suatu event terjadi pada saat progres dieksekusi, seperti ada permintaan I/O, maka proses tersebut akan menunggu event tersebut selesai dan proses berstatus waiting. PCB, proses control block. Setiap proses digambarkan dalam sistem operasi oleh sebuah proses control block atau PCB. Juga disebut sebuah control block. PCB berisikan banyak bagian dari informasi yang berhubungan dengan sebuah proses yang spesifik, termasuk hal di bawah ini. 1. Status proses. Status now ready, running, waiting, terminate, dan juga baik lagi. 2. Program counter. Suatu stack yang berisi alamat berikutnya yang akan dieksekusi oleh proses tersebut. 3. CPU register. Register tersebut termasuk akumulator, register index stack pointer, general purpose register, ditambah kode informasi pada kondisi apapun. Beserta dengan program counter, keadaan atau status informasi harus disimpan ketika gangguan terjadi untuk memungkinkan proses tersebut berjalan atau bekerja dengan benar setelahnya. 4. Informasi penjadwalan CPU. Informasi ini berisi prioritas dari suatu progres pointer ke antrian penjadwalan dan beberapa parameter penjadwalan yang lainnya. 5. Informasi manajemen memori. Informasi ini dapat termasuk suatu informasi sebagai lain-lain dari dasar dan batas register, tabel halaman, atau tabel segmen tergantung pada sistem memori yang digunakan oleh sistem operasi. 6. Informasi pencatatan. Informasi ini termasuk jumlah dari CPU dan waktu real yang digunakan, batas waktu, jumlah akun, jumlah job atau proses, dan baik lagi. 7. Informasi status I/O. Informasi termasuk daftar dari perangkat I/O yang digunakan pada proses ini. Daftar berkas-berkas yang sedang diakses dan baik lagi. PCB hanya berfungsi sebagai tempat penyimpanan informasi yang dapat bervariasi dari proses yang satu dengan yang lainnya. Pembentukan proses. Saat komputer berjalan, terdapat banyak proses yang berjalan dan secara bersamaan. Sebuah proses dibuat melalui sistem call create process yang membentuk proses turunan child proses yang dilakukan oleh proses induk atau parent proses. Proses turunan tersebut juga mampu membuat proses-proses control block baru sehingga semua proses ini pada akhirnya membentuk pohon proses. Ketika sebuah proses dibuat, maka proses tersebut dapat memperoleh sumber daya seperti waktu, CPU, memori, berkas, atau perangkat I/O. Sumber daya ini dapat diperoleh langsung dari sistem operasi dari proses induk yang membagi-bagikan sumber daya kepada setiap proses turunannya, atau proses turunan dan proses induk berbagi sumber daya yang diberikan sistem operasi. Operasi pada proses. Sistem operasi dalam mengelola proses dapat melakukan operasi-operasi terhadap proses, diantaranya penciptaan proses atau create a process, penghancuran atau terminasi proses, destroy a process, penundaan proses atau suspend a process, pelanjutan kembali proses atau resume a process, pengubahan prioritas proses, memblok proses, membangunkan proses, menjadwalkan proses, dan memungkinkan proses berkomunikasi dengan proses lainnya. A. Ciptaan dan penghancuran proses. Penciptaan proses melibatkan banyak aktivitas, yaitu menamai atau memberi identitas proses, menyisipkan proses pada senarai proses atau tabel proses, menentukan prioritas awal proses, menciptakan PCB, mengalokasikan sumber daya awal bagi proses. Kejadian yang dapat menyebabkan penciptaan proses, antara lain adalah pada lingkungan batch sebagai tanggapan atas pemberian satu kerja atau job.
Capek anjing. Pada lingkungan interaktif, ketika pemakai baru berusaha logon sebagai tanggapan suatu aplikasi, seperti permintaan pencetakan file, sistem operasi dapat menciptakan proses yang akan mengolah pencetakan itu. Proses menciptakan proses lain atau proses anak. Penghancuran proses melibatkan pembebasan proses dari sistem, yaitu sumber daya yang dipakai dikembalikan, proses dihancurkan dari senarai atau table system, PCB dihapus atau ruang memori PCB dikembalikan ke pool memori bebas. Penghancuran lebih rumit bila proses setelah menciptakan proses-proses lain terdapat dua pendekatan, yaitu pada beberapa sistem, proses-proses turunan dihancurkan saat proses induk dihancurkan secara otomatis. Beberapa sistem lain menganggap proses anak independen terhadap proses induk sehingga proses anak tidak secara otomatis dihancurkan saat proses induk dihancurkan. Alasan-alasan penghancuran proses atau penyebab terminisasi. 1. Selesainya proses secara normal, proses mengeksekusi panggilan layanan sistem operasi untuk menandakan bahwa proses telah berjalan secara lengkap. 2. Batas waktu terlewati, proses telah berjalan melebihi batas waktu total yang dispesifikan. 3. Memori tidak tersedia, proses memerlukan memori lebih banyak daripada yang dapat disediakan sistem. 4. Pelanggaran terhadap batas memori proses, mencoba mengakses lokasi memori yang tidak diizinkan diakses. Selanjutnya akan dibacakan oleh Muhammad Amidin Sapik. Oke, baik. Saya akan melanjutkan presentasi dari Bagus Setiawan. Yang kelima, terjadi kesalahan karena pelanggaran proteksi proses berusaha menggunakan sumber daya atau file yang tidak diizinkan dipakainya, atau proses mencoba menggunakannya tidak untuk peruntukannya, seperti menulis file read-only. Yang keenam, terjadi kesalahan aritmatika proses mencoba perhitungan terlarang seperti pembagian dengan nol atau mencoba menyimpan angka yang lebih besar daripada yang dapat diakomodasi oleh perangkat keras. Yang ketujuh, waktu telah kadaluarsa, proses telah menunggu lebih lama daripada maksimum yang ditentukan untuk terjadinya suatu kejadian spesifik. Yang ke-8, terjadi kegagalan masukan atau keluaran kesalahan muncul pada masukan atau keluaran, seperti ketidakmampuan menemukan file, kegagalan membaca atau menulis setelah sejumlah maksimum percobaan yang ditentukan, misal area rusak didapatkan pada disk, atau operasi takvalis seperti membaca dari line printer. Yang ke-9, instruksi yang tak benar, proses berusaha mengeksekusi instruksi yang tak ada. Yang ke-10, terjadi usaha memakai instruksi yang tak diizinkan, proses berusaha menggunakan instruksi yang disimpan untuk sistem operasi. Yang ke-11, kesalahan penggunaan data, tipe data yang digunakan salah atau tidak diinisialisasi. Yang ke-12, diintervensi oleh sistem operasi atau operator untuk suatu alasan. Operator atau sistem operasi mengakhiri proses, misal terdapat deadlock. Yang ke-13, berakhirnya proses induk ketika parent berakhir. Sistem operasi mungkin dirancang secara otomatis mengakhiri semua anak proses dari parent itu. Yang ke-14, atas permintaan dari proses induk, parent proses biasanya mempunyai otoritas mengakhiri suatu anak proses. B. Penundaan dan pelanjutan pengaktifan kembali proses. Penundaan suspend sering dilakukan sistem untuk memindahkan proses-proses tertentu guna mereduksi beban sistem selama beban puncak. Penundaan biasanya berlangsung singkat, pengaktifan kembali resuming. Proses yaitu menjalankan proses dari titik atau instruksi, di mana proses ditunda. Operasi suspend dan resume penting karena yang pertama, jika sistem berfungsi secara buruk dan mungkin gagal, maka proses-proses dapat disuspend agar diresume setelah masalah diselesaikan. Contoh,
Saat proses pencetakan, bila tiba-tiba kertas habis, maka proses disuspend. Setelah kertas dimasukkan kembali, proses pun dapat diresume. 2. Pemakai yang ragu mengenai hasil proses dapat mensuspend proses atau bukan membuang abort proses. Saat pemakai yakin proses akan berfungsi secara benar, maka dapat meresume proses yang disuspend. Yang ketiga, sebagai tanggapan terhadap fluktuasi jangka pendek beban sistem, beberapa proses dapat disuspend dan diresume saat beban kembali ke tingkat normal. Sistem call. Sistem call menyediakan interface antara proses dengan sistem operasi. Sistem call biasanya berbentuk instruksi bahasa assembly. Sistem call, suatu kumpulan instruksi extended yang disediakan oleh sistem operasi yang berfungsi sebagai interface antara sistem operasi dengan program pemakai. Yang ketiga, program pemakai berkomunikasi dengan sistem operasi dan meminta layanan dari sistem operasi dengan membuat sistem call. Yang keempat, sistem call membuat, menghapus, dan menggunakan berbagai macam objek software yang dikelola oleh sistem operasi. Tabel informasi, manajemen atau masukan atau keluaran. Untuk mengelola perangkat masukan atau keluaran, saat perangkat masukan keluaran digunakan, proses tertentu perlu dijaga agar proses lain tidak memakainya. Sistem operasi perlu mengetahui status operasi, masukan atau keluaran, dan lokasi memori utama yang digunakan untuk transfer data. Tabel informasi sistem file berisi informasi mengenai ekstensi file, lokasi pada memori sekunder, status saat itu, dan menyimpan atribut-atribut file lain. Tabel proses mengelola informasi proses di sistem operasi, lokasinya di memori. Tabel juga berisi status dan atribut proses yang lain. Proses ditempatkan di memori utama di lokasi tertentu. Proses mempunyai satu ruang alamat tersendiri. Ruang alamat yang digunakan proses disebut citra proses atau proses image. Tabel berikut menunjukkan isi dari citra proses. Ada elemen citra proses dan deskripsinya. Yang pertama elemennya itu data pemakai. Deskripsinya bagian yang dapat dimodifikasi berupa data program daerah stak pemakai. Yang kedua elemennya itu program pemakai. Deskripsinya program binder yang akan dieksekusi. Elemen yang ketiga stak sistem. Deskripsinya digunakan untuk menyimpan parameter dan alamat pemanggilan untuk prosedur dan sistem call. Yang keempat, elemennya itu PCB atau program control block. Deskripsinya berisi informasi yang diperlukan oleh sistem operasi dalam mengendalikan proses. PCB dan senarai proses. Tiap PCB berisi informasi mengenai proses yang diperlukan sistem operasi. PCB dibaca dan atau dimodifikasi rutin sistem operasi seperti penjadwalan, alokasi sumber daya, pemrosesan instruksi, monitoring analisis kinerja. Kumpulan PCB mendefinisikan state sistem operasi. Untuk menyatakan senarai proses di sistem operasi dibuat senarai PCB. PCB ini menyatakan proses yang saat itu sedang dieksekusi pemroses sehingga hanya satu proses yang running. Proses ready digambarkan dengan PCB proses-proses di senarai ready. Proses-proses menunggu dijadwalkan untuk dieksekusi pemroses. Proses yang dijadwalkan dieksekusi atau yaitu mengalami transisi dari state ready menjadi running. Maka PCB-nya dipindah dari senarai ready ke senarai running. Proses running, PCB-nya berada di senarai running. Dipindah sesuai state yang dialami proses-proses itu. Bila proses berakhir atau selesai, maka dijalankan operasi terminasi sehingga PCB-nya tak ada lagi. Bila proses diblokir karena menunggu alokasi sumber daya, maka PCB-nya dipindah ke senarai blocked. Bila proses dijadwalkan habis jatah
waktu dieksekusinya, maka PCB-nya dipindahkan ke scenario ready. Proses yang sedang blocked berpindah menjadi ready bila sumber daya yang ditunggu telah teralokasi untuknya. Untuk itu PCB-nya dipindahkan ke scenario ready. Pengaksesan informasi di PCB. Rutin-rutin sistem operasi perlu mengakses informasi di PCB. Tiap proses dilengkapi ID unik yang digunakan sebagai indeks atau penunjuk ke tabel untuk mengambil PCB. Untuk menghindari bug, kesalahan pemrograman pada rutin tunggal yang bisa mengakibatkan rusaknya PCB dan menghindari perubahan rancangan struktur dan semantik PCB. Maka semua rutin sistem operasi melewati satu rutin khusus, yaitu rutin penanganan PCB dalam mengakses PCB. Tugas rutin adalah memproteksi PCB dan menjadi perantara pembacaan dan penulisan PCB. Kelemahannya, adanya overhead kinerja karena harus memanggil rutin penanganan PCB. Pengaksesan langsung terhadap PCB tentu lebih cepat daripada harus memanggil rutin penanganan PCB. Tahap penciptaan proses. 1. Beri satu identitas unik ke proses baru. Isian baru ditambahkan ke tabel proses utama yang diberi satu. Yang berisi satu isian per proses. 2. Alokasikan ruang untuk proses. 3. PCB harus diinisialisasi. Yang keempat, kaitan-kaitan antar tabel dan senarai yang cocok dibuat. Yang kelima, bila diperlukan struktur data lain, maka segera buat struktur data itu. Mungkin cukup sekian dari kelompok untuk presentasi kali ini. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.